Pancasila adalah rumah kita bersama. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. Ulama, tokoh dan tokoh Jawa Barat menyampaikan seruan bersama yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, menerapkan syariah Islam secara kafah melalui sistem khilafah ala minhajun nubuwah. Jadi jangan didengar manusia PKI atau ustadz-ustadz kadrun radikal yang memang ingin membuat kegaduhan di negara ini. Karena mereka tuh sengaja untuk menghancurkan negara kita, karena dibalik mereka itu adalah khilafah dan mereka ingin berkuasa di negara kita. Sekali lagi, ideologi kita adalah Pancasila. Kita ingin bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika, dalam keberagaman. Khilafah itu sebuah diskursus, sebuah kondisi konsep. Khilafah itu ajaran Islam, bukan membubarkan HTI. Khilafah ini sudah dilarang di beberapa negara karena memang adalah dia itu kelompok-kelompok radikal yang sangat menyesatkan dan tidak ada hubungannya khilafah dengan Islam. Makanya Pak Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam pernah nantang, siapa yang bisa nunjukkan satu saja dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah, saya kasih hadiah, kata beliau. Nggak ada yang bisa nunjukin. Saya tantang deh, kalau ada, datang ke saya atau saya diundang, saya datangi. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya, saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Nggak ada. Rukun itu indah, bersaudara itu indah, bersatu itu juga indah. Menuntut kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, pemerintah Indonesia akan dapat melayani rakyat dengan baik dan memproteksi negara dari kejahatan ideologi kapitalisme liberal yang melakukan penjajahan ekonomi kepada seluruh umat dan bangsa di dunia. Bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang sudah final. Bahwa dasar negara kita, ideologi kita Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 sudah final, harga mati dan tidak bisa diganggu gugat. Kalau pemimpinnya dari wong desa, dari Solo, saudara merayat, kira-kira bisa tegak seperti Khalifah Umar ini atau tidak, saudara? Tidak. Mau saya tabok di mana? Saya ini 4 tahun gini sabar. Ini hanya ada ketika di dalam kepemimpinan khilafah persatuan yang adil ini, saudara. Karena itu Presiden segera mengaktifkan kembali FPI dan HTI. Pengkhianat bangsa, sudah seharusnya kau mendekam di dalam penjara. Dan Allah sudah menunjukkan di hadapan kita siapa-siapa penjual agama yang menghancurkan Islam itu sendiri. Jadi Islam itu hancur bukan karena orang non-muslim, tapi dari orang Islam itu sendiri. Saya yakin kita semua berkomitmen untuk meletakkan demokrasi yang berkeadaban, yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia maju, adil dan makmur. Maka ini semakin menunjukkan bahwa rezim Jokowi ini adalah rezim anti-Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sejumlah agenda Presiden dalam kunjungan selama 7 hari itu pun menyita perhatian di media sosial, termasuk saat Presiden jadi imam sholat di Afghanistan. Yang mempermasalahkan Pancasila. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak mau berbhinneka tunggal ika. Pemerintah sudah menekan Perpres nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Ini disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebut hal ini adalah bentuk nyata membantu pesantren mengembangkan pendidikan. Ini RUU pesantren lahir di Jokowi. Dari dulu tidak pernah yang namanya pesantren dapat gaji bantuan. Di tangan Presiden Jokowi hari ini pesantren tiap tahun sing wis izin Pak Yai Nur minimal 50 sampai 100 untuk pondok yang sudah jalan ada santrinya. Dan menampakkan secara jelas
bahwa rezim Jokowi ini adalah rezim anti-Islam. Penerbitan Perpres tersebut menurutnya sangat membantu pesantren di daerah untuk terus berkembang sekaligus wujud komitmen pemerintah dalam membantu pendidikan di pesantren. Presiden kebian sampai awal dewe bosok maturu pernah pesantren bantuan orang ceritanya dianggarkan khusus RUU pesantren. Hari santri yang memerdekakan Indonesia tidak pernah diakui, disembunyikan. Di pemerintahan Jokowi 22 Oktober menjadi hari santri. Orang yang difitnah terbanyak seumur hidupku ya aku lihat ya Jokowi. Deretan fitnahnya tuh udah luar biasa dan yang semuanya akhirnya nggak terbukti, tapi terus di generate itu fitnah. Aku nggak tega gitu. Kalau dia nggak diperlakukan sekasar itu gitu. Di fitnah seperti itu saya kadang-kadang juga mau marah ya gimana, nggak marah ya gimana, serba salah. Lagi pula kalau ini bendera HTI, apa sih salah HTI? Negaranya dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugiannya. Begini, bagaimana sistem pemerintahan kita, dasar negara kita itu harus diganti. Itu salah enggak? Salah kan? Salah enggak? Itulah radikalnya. Itu persoalannya. Tidak boleh dibiarkan kalau ada orang, ada kelompok, ada organisasi yang jelas-jelas ingin mengganti dasar negara kita Pancasila. Kalau saya hanya mau menyampaikan jewer saja, dipikir kita enggak serius, hanya setengah-setengah ya. Kata yang paling pas ya digebuk. Khilafah itu ajaran Islam. Khilafah itu ajaran Islam. Jadi kita bagi yang mengerti silahkan terus diskursuskan khilafah. Khilafah itu jualan orang, Bapak Ibu. Saya kasih tahu cara jawabnya. Tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Itu jawabannya. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak menghargai penganut agama lain, warga suku lain dan etnis lain. Di dalam Islam ada ajaran tentang khilafah, tapi tidak ada di dalam Islam itu ajaran tentang sistem khilafah. Saya nasihatkan kepada Bapak Mahfud MD itu yang kemudian menafikan khilafah. Makanya Pak Profesor Dr. Mahfud MD Menko Polhukam pernah nantang, siapa yang bisa nunjukkan satu saja dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah, saya kasih hadiah, kata beliau. Nggak ada yang bisa nunjukin. Ini buat jualan.